Shalom. Shalom. Bentar ya, ini maaf ya hektik soalnya newbie biasa. Tunggu PPT-nya belum siap, terus aku belum pegang pointer sama. Tunggu ya, oke. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Oh ya, aku mau ingetin ini ya. Oh, gak apa-apa dari situ aja. 010117. Iya, bersyukur hari ini boleh datang lagi ke ibadah youth. Harusnya Sabtu kemarin bawain sharing, cuman karena sakit, jadi digantikan dulu oleh Kanatan. Aku juga mau ingetin nih ke teman-teman, ini masih musim sakit ya teman-teman, jadi jangan males-males buat minum air putih yang banyak. Ini gede sekali, mic-nya. Cek, ya lumayan. Jangan malas minum air putih, terus jangan jajan sembarangan. Sakitnya itu, terima kasih. Udah belum? Oke, sambil nunggu. Oke, jadi aku mau cerita sedikit. Sebenarnya yang tadi aku bilang, sebenarnya Sabtu kemarin bawain sharing, cuman karena sakit jadi diganti Sabtu ini. Tapi ada sesuatu yang menurut saya ini keren banget. Jadi udah 2 minggu ini merenungkan ayat yang mau saya bawakan hari ini. Jadi waktu 1 minggu pertama yang seharusnya jadwal saya bawain sharing, itu saya merasa memang belum mantep gitu, belum mantep persiapannya. Ya mungkin semuanya karena Tuhan izinkan ya. Sakit akhirnya tambah 1 minggu lagi buat persiapan. Nah di 1 minggu kemarin seperti Tuhan taruh ayat ini di hati saya, benar-benar apa yang harus digali lagi gitu. Karena saya penasaran, saya gali, saya perdalam lagi, ternyata lebih dari yang saya pikirkan minggu kemarin. Jadi, ya, terima kasih ya Victor. Oh iya, ini saya mau pakai PPT lagi, semoga kali ini bisa kebaca ya. Mana nih? Lanjut ya, jadi karena Tuhan izinkan kemarin sakit, jadi perenungan ayat yang saya bawakan hari ini lebih lama gitu. Ternyata memang Tuhan maunya lebih dari yang kemarin saya renungin gitu, minggu kemarin renungin. Ternyata lebih dalam lagi. Terus berdoa minta keyakinan sama Tuhan. Ini benar Tuhan, aku mau, saya disuruh nyampein ini. Akhirnya pelajari, cari referensi segala macam. Memang sepertinya ini yang harus disampaikan. Sepertinya ini memang yang Tuhan rindukan disampaikan. Hari ini saya mau bahas lagi tentang kasih. Memang kalau ngomongin tentang kasih Tuhan itu gak ada habisnya, bener amin? Tapi semakin kita belajar tentang kasih Tuhan, semakin kita jatuh cinta sama Tuhan, bener. Makanya yang saya bilang, saya ini penasaran banget sama ayat-ayat yang mau saya bawakan hari ini. Makanya kemarin saya gali lagi, cari referensi segala macam, ternyata memang lebih dalam dari yang sebelumnya saya dapatkan. Ini masih lama nggak, Victor?
Mau? Masih lama? Oh yaudah. Sambil nunggu, kita buka dulu ayatnya di Efesus 3. Ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Amin, yang udah ketemu. Perjanjian lama apa baru? Oke, yuk kita mau baca ya bareng-bareng. Oh gini, biar semuanya baca. Yang genap, yang cewek. Oke, sip. Coba ya. Oh belum. Kali ini PPT kita minimalis. Ini PPT sebenarnya udah jadi waktu Sabtu kemarin. Cuman kayak yang tadi saya bilang, ternyata Tuhan mau saya gali lebih lagi, ternyata Tuhan mau saya pahamin lebih lagi. Akhirnya baru tadi siang selesai doa puasa, saya ganti, saya ubah. Udah belum? Diulangin aja deh. Oke, kita baca ya. Saya kasih sharing hari ini, kasih yang di dalamku. Bilang bareng-bareng, kasih yang di dalamku, 3, 4. Kita akan tahu apa maksudnya judul ini nanti. Kita baca dulu ayatnya di Efesus 3, ayat 14 sampai 21. Ingat, yang cewek yang genap, yang cowok yang oke. 3, 4. Yang cowok? Gimana sih? Aku nggak bisa. Amin. Kejar-kejaran gitu sih, nggak apa-apa deh. Ini bentar, kayaknya ngadet lagi gak sih? Ini bener gak sih mencetnya? Kurang neken aja. Oke. Kita udah baca tadi ayatnya, judul perikopnya adalah doa Paulus. Saya mau tekankan di ayat 18 sampai 19-nya. Kita mau baca bareng-bareng lagi. Tiga, 4. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini perikop tentang doa Paulus. Tapi saya mau tekankan di ayat 18 sampai 19 tadi yang udah kita baca. Ayat ini menjelaskan
Paulus ngasih tahu ke kita, menekankan bahwa kasih Tuhan pasti bisa dipahamin. Rasul Paulus yakin kita dapat mengenal dan memahaminya. Tapi tidak semuanya karena terlalu dalam kasih Tuhan. Amin. Nah, dari perikop ini, namun tidak bisa semuanya karena terlalu dalam kasih Tuhan. Nah, di perikop ini benar-benar kemarin waktu saya persiapan, ini keren banget. Oh enggak, benar-benar keren banget. Sesuatu yang kecil, bukan kecil sih maksudnya, sesuatu yang sering kita dengar tapi kita sering abai gitu. Nah, kemarin Tuhan seperti taruh ayat ini di hati saya. Dari perikop ini kita mendapat sesuatu. Lalu bagaimana cara untuk memahami kasih Allah? Kalau tukang martabaknya enak, resepnya bakal disebar luaskan nggak? Cici, kalau martabak enak disebar luaskan nggak? Iya apa enggak? Enggak. Tapi Rasul Paulus kasih resepnya buat kita. Yang mau belajar boleh lambaikan tangan. Oke. Lalu bagaimana cara untuk memahami kasih Allah? Hari ini kita mau belajar 3 aspek dari perikop ini. Ini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi nggak ada yang saya paling pintar enggak, tapi kita sama-sama belajar. Oke? Tiga kali kalau kita baca di perikop ini, 3 kali Rasul Paulus berdoa. Tadi aku bilang 3 aspek yang mau kita bahas dari perikop ini. Bagaimana caranya agar kita memahami, mengenal kasih Allah. Yang pertama, love is a person. Love di sini bukan cinta ya teman-teman, tapi kasih. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang love is a person. Yang kedua, love is a process. Dan yang terakhir, love is a provision. Kasih yang mengakar dalam hidup kita memberi kita kemampuan untuk menghadapi apa saja yang kita lalui. Amin. Amin. Oke, kita mau masuk di aspek yang pertama. Bagaimana caranya kita bisa mengerti, bisa mengenal kasih Allah. Yang pertama, love is a person. Kita baca ayatnya di Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Baca di sini aja. Aku baca ini ya. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Kasih adalah pribadi. Love is a person. Kasih adalah pribadi dan pribadi itu diam dan tinggal di dalam kita. Amin. Rasul Paulus berdoa untuk meneguhkan kita oleh Roh-Nya, Roh Tuhan. Setelah Rasul Paulus menjelaskan semua tentang firman Tuhan, tentang Taurat, ini intinya. Jadi setelah Rasul Paulus menjelaskan segala firman Tuhan, kita sebagai orang yang mungkin udah tahu banyak firman Tuhan, tapi akan sia-sia kalau nggak ada Roh Allah di dalam diri kita. Amin. Kamu nggak peduli, kamu pinter hafal ayat apapun di Alkitab, tapi kalau nggak ada Roh Allah di dalam dirimu itu sia-sia.
Percuma kalau kamu setiap Sabtu, setiap Minggu rajin ibadah, segala macam. Itu perlu. Tapi yang lebih penting adalah ada roh Allah di diri kamu. Amin. Gimana cara memahamin, cara mengetahui kasih Allah adalah cek dirimu, adakah roh Allah di dalam kamu? Love is a person. Tuhan adalah kasih yang diam dan tinggal di dalam kamu. Amin. Kasih adalah pribadi dan pribadi itu diam dan tinggal di dalam kita. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih karena apa? Karena Kristus diam di dalam kamu. Amin. Mungkin kalau sampai sini masih bingung ya. Habis ini kita mau perdalam lagi. Oke. Kamu bisa berakar, kamu bisa berdasar di dalam kasih karena apa? Karena Kristus sendiri yang ada di dalam kamu. Karena Tuhan adalah kasih. Sampai sini paham gak pesannya? Kita lanjut dulu ya. Ini ayat penopang. Yohanes 14 ayat 16 bilang gini. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini kuncinya yang didoakan Paulus. Seperti tadi yang saya bilang, setelah Paulus menjelaskan ajaran firman Tuhan, setelah Paulus menjelaskan tentang banyak Taurat, tapi di perikop ini yang mau Paulus sampaikan adalah Paulus mau ngasih tahu aplikasinya. Paulus mau ngasih tahu, ini loh bukan cuma teori, aku mau ngasih tahu kamu aplikasinya. Aku mau ngasih tahu kamu gimana cara kamu mengaplikasikannya, yaitu dengan adanya roh Allah di dalam kamu. Sampai sini dapat nggak pesannya? Oke. Tapi saat ini Paulus ingin mengaplikasikannya supaya kasih Allah dan anugerahnya itu tinggal di dalam kamu. Ini ya, Yohanes 14 yang kita baca tadi. Saat ini aku mau tanya, aduh, yang bawa kecil banget ya. Saat ini Kristus ada di mana? Oh, ulangin deh. Saat ini Kristus ada di mana? Ada yang udah basah nggak sih? Belum ya? Soalnya kecil ya. Aku mau tanya, saat ini Tuhan Yesus ada di mana? Aku mau tanya nih sama siapa ya? Aku nggak pernah dengar suaranya. Tegang tuh, tunjuk-tunjukkan lagi. Siapa? Sampingnya Kenny. Aku belum hafal. Kelvin. Vin. Kakak lagi. Mau tanya. Sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Kristus ada di mana? Di mana? Cin lagi. Siapa? Eva. Kamu merasa Tuhan Yesus ada di mana? Oh iya, udah buat saya. Oh iya. Iya benar. Kita mau aminin ya bahwa Tuhan Yesus ada di hati setiap kita. Amin. Karena apa? Karena ayat ini, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang dimaksud siapa? Penolong yang lain ini siapa? Hah? Siapa? Yang dimaksud penolong yang lain di sini itu siapa? Siapa? Ini ayat terkenal sih. Roh Kudus
adalah apa ya namanya? Salah satu salah satu pribadi Allah Tritunggal. Benar. Jadi Roh Kudus, karena Roh Kudus salah satu dari pribadi Allah Tritunggal, otomatis melalui Roh Kudus, Kristus diam di dalam kamu, tinggal di dalam hatimu. Amin. Saat ini Kristus ada di mana? Tadi aku tanya sama siapa aja tadi? Eva tadi udah jawab. Soalnya udah baca. Di dalam hati melalui Roh Kudus. Yang artinya kita didiami oleh Roh Kudus. Benar gak? Di dalam hati melalui Roh Kudus. Berarti artinya kita didiami oleh Roh Kudus yang kasih. Kita didiami oleh kasih. Ini aku baca apa ya namanya, quotes, bukan quotes sih, seperti apa ya, kata-kata, tapi bagus banget. You can't ask for God's love, why? You already have it. Gak ada yang amin. Amin. Tahu artinya enggak? Dilarang merokok. Kamu gak perlu tanya tentang kasih Tuhan. Karena kamu udah punya kasih Tuhan. Karena Roh Kudus diam di dalam kamu. Amin. Karena Kristus sendiri diam di dalam kamu. Jadi beberapa bulan yang lalu kan saya bawain tentang tinggal dalam kasih Tuhan. Ya kan? Yang ingat? Coba siapa yang ingat? Apa aja poinnya? Lupa kafe. Beberapa bulan yang lalu bawain tentang tinggal dalam kasih Tuhan. Seperti Tuhan mau kasih next levelnya tentang sharing yang waktu itu saya bawain. Memang semesta itu bekerjanya begini. Kalau anak indie, tahu anak ini enggak? Anak senja. Itu kan ngomongnya tentang semesta-semesta. Kayak mana tadi? Oke. Kita harus punyai konsep kita kadang masih, ya ini benar, kalau Tuhan itu selalu di atas. Maksudnya tempatnya Tuhan itu selalu di atas, gak kelihatan. Tapi sebenarnya Tuhan ada di hati kamu. Amin. Tapi sebenarnya Tuhan ada di diri kamu, ada di dalam hati kamu. Amin. Oke, kita selesaiin dulu. Memahamin kasih Tuhan bukan cuma pengetahuan, bukan cuma tahu teori-teori tentang firman Tuhan, tentang mungkin ya yang pernah bawain firman Tuhan kayak Cici Ameng, Onehem, Kanatan, Kakak Rista, siapa lagi? Selalu iya, Kakak Victor membawakan firman Tuhan. Tapi jangan cuma berhenti sampai kamu mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai berhenti kamu, syukur-syukur kamu bisa hafal Alkitab. Tapi jangan lupain keberadaan Kristus di hidupmu. Jangan lupain keberadaan Allah di hidupmu. Karena gimana kamu bisa mengerti, bagaimana kamu bisa mengenal kasih Allah kalau kasih itu sendiri gak ada di dalam kamu. Setuju? Jadi jangan selalu berpikir Tuhan itu jauh banget, Kak. Tuhan itu, aku gak pernah ngerasain deket sama Tuhan. Berarti itu ada yang salah sama kamu. Karena Tuhan sendiri bilang, dia mau kasih penolong yang lain buat kamu. Dan dia akan diam di dalam kamu. Sampai sini paham ya pesannya ya. Aku takutnya kalian bingung soalnya. Bingung gak? Ini aja, jujur aja bingung gak? Oke. Memahamin bukan hanya mengenal melalui pengetahuan.
tetapi mengalami. Amin. Bukan hanya paham Taurat-Taurat Tuhan, paham hukum-hukum Tuhan, tapi harus mengalami Tuhan sendiri, harus mengalami kasih Tuhan. Paham ya sampai sini teman-teman? Oke, kita mau lanjut. Tadi aspek yang pertama, gimana caranya kita bisa tahu, bisa mengenal kasih Tuhan. Yang pertama adalah love is a person, pribadi. Pribadi itu yang harus dahulu ada di diri kamu sebelum kamu mau mengenal kasih itu. Amin. Pastikan Roh Allah, pastikan Tuhan Yesus, pastikan Kristus sudah ada di diri kamu. Yes. Lanjut ya. Aspek yang kedua, bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa mengenal kasih Allah. Yang kedua adalah love is a process. Bilang bareng-bareng, 3, 4. Love is a process. Proses di sini sama dengan pengenalan. Kalau ada muda-mudi lagi, yang PDKT, salah siapa ya? Sama sih lagi. Siapa deh? Misalkan Yabes mana? Sama Victor. Soalnya nggak ada ini lain, nggak apa-apa ya. Oh yang beda jenis. Ya udah, Victor sama Putri PDKT-an. Iya kan? Beda jenis kan? Iya. Dia mau berarti. Seperti seorang yang menjalin hubungan. Pasti kalau mau memahamin, kalau mau mengenal sesuatu, pasti melalui proses pengenalan, benar? Benar nggak? Nggak mungkin Victor menerawang Putri langsung paham sifatnya Putri. Kan enggak kan? Harus melalui proses dulu. Nah, kasih juga berbicara tentang proses. Proses yang gimana maksudnya? Oke. Untuk mengenal kasih Allah, kita harus terus berdoa membaca firman Tuhan. Itu benar. Tapi sore hari ini kita membahas tentang doa Paulus. Ayat yang kita baca, Paulus itu benar. Kalau kita mau memahami kasih Allah, kalau kita mau mengenal kasih Allah, harus terus-terusan baca firman Tuhan, terus-terusan berdoa. Itu benar. Tapi sore hari ini kita mau bahas yang doa Paulus ini. Apa yang Paulus bahas di doanya dia, doanya dia lagi. Yang mau kita bahas sore ini. Untuk mengenal kasih Allah kita harus terus berdoa, membaca firman Tuhan. Tetapi doa Paulus kali ini bukan hanya relasi pribadi dengan Allah, tetapi dalam pergaulan komunitas orang percaya. Amin. Kita baca dulu ayatnya. Efesus 3 ayat 18. Aku baca ini ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Bersama-sama. Yang tadi saya bilang, benar, baca firman Tuhan benar, berdoa benar. Tapi sore hari ini kita mau bahas tentang pengertian yang Paulus dapat. Yaitu berkomunitas. Kita mau mengenal kasih Allah, gak mungkin kalau kita mau mengenal kasih Allah tapi kita cuman sendirian, terus kita gak pernah menjalin relasi sama yang lainnya. Bisa gak? Bisa, cuman tidak terlalu dalam. Maksudnya kalau kita menjalin relasi, kalau lebih dapat gitulah. Kalau bingung kita lanjut dulu ya. Oke, jadi gini.
kasih Allah dapat tumbuh dan dialami bukan hanya sekedar hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi Paulus berdoa agar kasih dan pemahaman akan Tuhan bertumbuh melalui pergaulan komunitas. Suatu hari ada teman kuliah, dia dari Lampung, cewek, setiap hari berangkat sama pulang pasti sama dia kalau kuliah. Nah, saya ini belajar sabar sama dia, tapi belajar menahan sabar juga sama dia. Kenapa? Dia ini orangnya selalu prepare kalau mau pergi-pergi. Bagus dong. Tapi yang membuat dongkol itu prepare-nya tuh lama loh. Jadi misalkan dia nggak bilang dari setengah jam lalu misalkan aku mau siap-siap dulu, enggak. Tapi 5 menit atau 10 menit sebelum kita berangkat kuliah, dia baru bilang, aku siap-siap dulu ya. Nah siap-siapnya itu lama banget. Bener-bener, aduh udah sampai mau marah gimana, harus sabar kan. Nah, contohnya gini, Tuhan ajari aku sabar. Itu yang sering kita lakuin, benar gak? Tuhan ajari aku sabar. Tapi kita lupa kalau Kristus, kalau Roh Allah sudah diam di dalam kita. Seharusnya God be my peace. Karena kasihnya sudah di dalam kita nih. Gak perlu, kasih itu apa sih? Buah-buah roh itu apa sih? Buah-buah roh itu apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Karena kasihnya sudah di dalam kita, kita sering konsep ini, Tuhan ajari aku sabar. Itu seperti Tuhan tuh jauh banget. Tuhan aku mau sabar. Tuhan ajarin aku buat gak marah-marah. Tuhan ajarin aku buat gak kecewa. Padahal kasih itu sendiri udah di dalam kamu. God be my peace, God be my joy. Tuhan kau menjadi sukacitaku. Karena sukacita itu udah di dalam kita. Tinggal kita mau gak melakukannya. Paham gak di sini? Aku melihat wajah-wajah yang bingung. Melalui aku, melalui rohmu yang sudah di dalamku. Jadi karena roh Allah sudah di dalam kita nih. Karena kasih Allah sudah di dalam kita, seharusnya sukacita Allah yang menjadi sukacita kita, benar gak? Karena udah ada di dalam kita nih, tanpa harus Tuhan ajarin lagi. Mudah gak? Ya. Bagaimana ketika roh Kristus sudah tinggal di dalam kamu, semua disediakan. God be my peace, God be my joy. Melalui aku, melalui rohmu yang sudah di dalamku. Kelihatan gak sih? Ladang untuk belajar kasih komunitas. Setuju? Entah suka atau tidak suka, kamu harus terima. Efeknya apa? Kalau kita mau menerapkan, kalau kita mau menunjukkan, mau mengaplikasikan kasih kita. Kasih kita dapat dilihat orang yang belum mengenal Kristus, amin. Allah menyatakan kasihnya melalui saya. Kayak tadi cerita yang saya ceritain tadi, yang sama temen kuliah itu. Gak mungkin aku marah-marah di depan dia karena dia lama, benar gak? Padahal kasih Tuhan yang sabar, yang maha sabar itu dari dalam hatiku. Jadi seharusnya aku berdoa, Tuhan biar sabarmu menjadi sabarku. Amin, paham gak?
Mungkin susah ya buat belajar, susah buat mengaplikasikan, tapi Roh Kudus memampukan, tapi Roh Allah memampukan kita buat mengasihi sesama, buat sabar sama sesama, buat gak suka marah-marah sama sesama. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi kemarin dengerin khotbahnya, siapa ya, lupa. Membahas juga tentang kasih dalam komunitas ini. Suatu hari si pendeta ini nih minta tolong sama tukang, tapi tukang ini orang Jawa. Nah, pendeta ini terberkati melalui tukang ini karena bahasanya lemah lembut, terus omongannya sopan gitu. Tapi pendeta ini juga belajar sabar karena katanya tukang ini nih kalau misalnya ngerjain apa-apa ngaret segala macem. Nah, suatu hari ditanyalah sama seseorang temannya, kok kamu bisa sabar banget ngadepin tukang ini? Pendeta ini bilang, bukan aku yang sabar, tapi Roh Tuhan yang dalamku yang menjadi sabarnya aku gitu. Paham ya? Bukan aku yang sabar, tapi aku bersandar sama yang maha sabar. Karena Roh Allah yang sudah ada dalam kita, yang maha segalanya, maha sabar, maha kasih. Sebenarnya ini simpel ya, cuman biar sedikit-sedikit lah. Mungkin kemarin juga sebenarnya agak bimbang sih, Tuhan ini benar aku mau sampaikan ini, Tuhan benar aku takutnya gak tersampaikan dengan baik. Nanti misalkan ada yang, Kak kok gini-gini sih, aku gak setuju segala macam, bisa hubungin calling-calling, kita bahas bareng-bareng, oke? Yang ketiga nih, yang terakhir. Yang terakhir, love is profession. Tapi yang terakhir panjang. Oke. Love is a profession. Kasih menyediakan. Sebenarnya ini agak bingungin. Cuman aku mau memperdalam sedikit-sedikit, mau menjelaskan sedikit-sedikit. Saat kita sudah berakar dalam kasih Kristus, makin dalam pengalaman dan kita bertumbuh dalam kasih Allah, semakin lama kita harus makin masuk di dalam damai yang disediakan oleh Allah. Mupeng nggak? Mupeng ya? Jadi semakin kita tahu kasih Allah, semakin kita mengenal kasih Allah, seharusnya kita semakin bisa diam di dalam penyediaan apa? Penyediaan damai, penyediaan sabar. Susah ya dipahamin ya? Paham gak sih? Aku bingung deh. Nah, jadi gini, aku mau coba ulang ya dari awal. Gimana cara kita memahamin kasih? Yang pertama kita harus pastikan love is person. Kita harus pastikan pribadi kasih itu harus ada di dalam diri kita dulu nih. Kita harus pastikan itu dulu. Dan yang kedua, setelah kita tahu Roh Allah sudah di dalam kita, waktunya kita aplikasikan dalam komunitas. Benar nggak? Mungkin seringkali kita kayak gini. Misalnya ada teman kita yang sakit. Telepon Nonehem atau Kanatan, Kak, si A sakit nih, nanti dijenguk ya. Kan kamu yang udah punya, kan kamu punya kasih, kenapa enggak coba kamu jenguk sendiri? Kenapa enggak coba kamu rangkul sendiri tanpa harus orang lain gitu loh. Kamu jadi karena kasih Allah sudah di dalam kamu, kamu bisa melakukannya, kamu bisa mengasihi, kamu bisa
melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Paham nggak? Aduh, paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau langsung percaya itu konsep lama. Tetapi dengan bergaul dalam komunitas Kristen dan bergaul dengan Tuhan, kita jadi belajar kasih itu seperti apa, dan dengan begini kita mengenal betapa lebar dan dalamnya kasih Kristus. Dengan kita berkomunitas, kita jadi tahu mungkin ada orang yang baik sama kita, ada orang yang mengasihi kita, ada orang yang mau bayar harga buat kita. Itu termasuk kasih Tuhan juga. Melalui apa? Melalui komunitas. Melalui kita berkomunitas gitu. Dan yang terakhir, love is a provision. Menyediakan, Allah menyediakan mungkin suatu hari kamu bakal menghadapi hal-hal yang bikin kamu gak sabar lagi. Mungkin suatu hari kamu akan mendapati keadaan yang menguji kesabaranmu lagi. Tapi karena kasih Allah, roh Allah sudah di dalam kamu, Tuhan yang menyediakan kedamaian itu. Paham gak? Jadi kamu semakin ke depan, semakin hari akan semakin bisa mengontrol diri kamu, semakin bisa mengasihi samamu walaupun dia menyakitimu. Karena kasih ada di dalam kamu gitu. Paham ya sampai sini teman-teman? Cara bertahan sebagai orang Kristen, saat ini udah aku baca ya, saat kita sudah berakar dalam kasih Kristus, makin dalam dalam pengalaman, dan kita bertumbuh dalam kasih Allah, kita semakin lama semakin masuk dalam damai yang disediakan oleh Allah. Cara bertahan seorang Kristen adalah fall in love in Jesus more. Paulus ngasih tahu nih, ketika kamu sudah semakin mengenal, semakin mengerti kasih Tuhan, seharusnya itu membuat kamu cukup. Pernah baca quotesnya yang ini, tahu nggak? Yang nanti kita cerita tentang hari ini, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dia nulis gini, kita terlalu cukup untuk meminta lebih. Benar-benar setuju banget. Kita nggak perlu apa-apa lagi, karena kasih Tuhan ada di dalam kita. Karena kasih Tuhan tinggal di dalam kita. Setuju nggak? Kita nggak perlu mungkin kamu berpikir, aku nggak pernah ngerasain kasih Tuhan, aku nggak pernah dapetin apa-apalah atau dari Tuhan. Cek diri kamu udah undang belum Kristus masuk dalam diri kamu? Kamu sudah undang belum Roh Allah masuk di dalam kamu, diam dalam kamu? Setelah kamu sudah undang, aplikasikan itu dalam komunitas, dalam sesamamu. Benar tentang kalau kamu mau memahami, kalau kamu mau mengenal kasih Allah, kamu harus baca firman Tuhan, kamu harus berdoa, itu benar. Tapi next levelnya adalah kamu harus sharingkan itu ke komunitasmu. Kamu harus sharingkan itu ke pergaulan orang-orang percayamu. Efeknya apa? Kalau kamu sudah mengasihi dan itu udah meluap, orang yang bahkan belum percaya sama Kristus bisa mengenal Kristus lewat kamu. Karena apa? Karena poin satu, kasih Allah sudah ada di dalam kita. Cukup, kata Rasul Paulus, cukup kasih karuniamu bagiku. Karena memang kalau berbicara tentang kasih Tuhan, itu gak akan ada habisnya, gak akan ada selesainya lah. Karena banyak banget kasih Tuhan. Cukup pegang apa yang menjadi, apa yang Tuhan titipkan di hatimu. Misalkan, aku mengasihimu, kamu berharga. Cukup pegang itu cukup teman-teman. Kamu gak perlu minta lebih, Tuhan aku maulah ditambahin cantiknya, Tuhan aku maulah ditinggiin badannya, itu gak cukup. Kalau kamu tahu
kasih Tuhan sudah tinggal di dalam kamu itu cukup, kata Paulus. Karena Tuhan yang maha segalanya, maha sabar, maha kasih, maha penyayang, sudah ada di dalam kamu. Sampai sini paham ya teman-teman? Kasih Allah gak pernah bisa kita ukur, tapi kasih Allah bisa kita mengerti, bisa kita pahamin. Kasih Allah gak akan pernah cukup di pikiran kita. Kita gak pernah selesailah kalau mikirin banyaknya kasih Tuhan. Tapi cukup siapkan hatimu, prepare dirimu buat terima Tuhan, buat terima kasih Allah. Itu melebihi segalanya. Amin. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Sampai sini nangkep gak pesannya? Tak tes. Soalnya waktu berdoa sama Tuhan, benar-benar memang agak sedikit. Awal-awal emang sedikit dilema gitu. Tuhan emang bener gak sih harus ini yang saya sampaikan ke teman-teman. Dan ya bertekad buat berusaha sebaik mungkin. Makanya saya buat PPT segala macam itu biar rema yang saya dapat bisa tersampaikan juga ke kalian. Amin ya teman-teman. Oke. Aku tes ya, benar nggak? Kita mau sedikit aja. Tegang semua lagi mukanya. Tunjuk-tunjuk lagi. Coba, apa aja yang diperlukan, apa aja yang, aspek apa aja yang udah tadi kita bahas buat kita mengenal kasih Allah, buat bagaimana kita memahami kasih Allah. Coba aku mau tanya poin yang pertama. Efrina, apa Rin? Love is person, oke. Poin yang kedua, Gre, love is a process. Ini jangan nyebutin doang, paham gak penjelasannya, paham kan? Terus yang terakhir, siapa ya? Jangan tegang-tegang dong. Gibi, yang terakhir apa Bi? Bahasa Indonesianya aja. Ayo. Oke, ganti, Cin. Siapa ya? Floren. Apa Flo? Iya. Kalau bingung ininya aja. Sebenarnya kenapa ngambil bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggris menurutku artinya lebih dalam. Jadi tetap aku kasih tahu artinya kan. Misalkan kalian nggak paham tentang bahasa Inggrisnya, kalian bisa terima di artinya aja. Kasih itu menyediakan damai, menyediakan sabar, menyediakan sejahtera. Aku mau rangkumin sekali lagi biar kita sama-sama paham. Rasul Paulus di sini berdoa supaya kita memahami dan mengenal kasih Allah. Kita belajar 3 aspek bagaimana kita dapat memahami dan mengenal kasih Allah. Yang pertama adalah aspek love is a person. Kasih pribadi, kasih adalah pribadi. Pribadi siapa? Pribadi Tuhan. Tuhan kita adalah kasih, amin. Kasih adalah
pribadi. Pribadi itu yang harus diam di dalam kita. Harus diam di dalam diri kita, dalam hati kita. Dan yang kedua, setelah kasih Allah tinggal di dalam kita, saatnya kita mengaplikasikannya dengan komunitas, dengan sesama kita. Kita mau kasih, memberikan kasih yang udah kita punya. Dengan komunitas, dengan bayar harga buat teman-teman. Mungkin ada yang teman-temanmu yang butuh cerita, curhat segala macam. Luangin waktu buat dengerin ceritanya, kasihi mereka. Mungkin ada yang minta tolong, sebisa mungkin ditolong. Sebisa mungkin jangan biarin teman kalian ini terpuruk sendirian. Ya. Dan yang terakhir, kasih menyediakan. Setelah kita tinggal di dalam kasih Allah, setelah kita mengaplikasikannya, seharusnya kita sudah tinggal dalam kasih Allah, karena kasih Allah yang menyediakan kesabaran, yang menyediakan kasih, yang menyediakan segala yang apa yang kita perlu. Sampai sini paham ya teman-teman? Mungkin Onehem bisa mengoreksi atau nambahin. Semoga rema yang aku dapat juga bisa mungkin sedikit bisa kalian terima dengan baik. Biar kerinduan Tuhan gak cuma mentok di aku, tapi aku mau ngasih tahu ke kalian juga. Biar aku nih gak bersalah sama Tuhan lah. 2 minggu Tuhan kasih ayat ini, biar aku mempelajarinya, biar memahami dan ngasih tahu ke kalian. Semoga firman yang membingungkan ini bisa kalian dapat, dan Tuhan Yesus memberkati. Cik, nggak nambahin, tapi tertarik sekali sama penyampaiannya, karena Rasul Paulus bilang gini kan, kasih Allah itu, apa tadi ayat firman bilang, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam, sesuatu yang sangat besar gitu ya. Kalau kita baca kalimatnya, bahwa kasih Allah itu betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya. Yang di pikiran kita apa? Tentang kalimat ini, tentang tinggi, lebar, apalagi panjang, dalam. Apa yang kita pikirkan kalau kita membaca kalimat ini? Oh, mobil ini sangat panjang, berarti mobilnya besar. Setuju? Setuju enggak? Apalagi? Oh, kolamnya dalam, berarti kolamnya luas. Setuju enggak? Nah, makanya tadi setuju sekali sama apa yang Kanika sampaikan, bahwa kasih Allah ini memang sangat besar. Bahkan Paulus bilang melampaui segala pengetahuan kita, melampaui segala apa yang kita tahu lewat sains. Tapi bukan berarti kasih Allah nggak bisa dipahami. Mau sedikit menekankan di bagian poin pertama, kalau love is person, kasih itu pribadi, kita nggak pernah bisa melangkah ke poin kedua, love is a process. Kita nggak bisa bagiin kasih ke sesama kita, karena kita sebelumnya belum punya love is person itu sendiri yang ada di dalam hati kita. Jadi kita nggak bisa melangkah menyediakan kasih buat sesama kita. Kita nggak bisa nyediain kesabaran, sukacita buat orang-orang di sekeliling kita. Kita nggak bisa kasih apa yang nggak kita punya. Makanya penting banget buat terima poin yang pertama itu tadi, love is person.
kasih itu pribadi. Dan Alkitab bilang gini, God is love. Allah itu adalah kasih. Dan Allah itu adalah satu pribadi yang berdiam di dalam diri kamu. Pastor Johan Mogi bilang gini, kita gak bisa kasih sesuatu kepada seseorang yang gak pernah kita punya. Kamu gak pernah bisa kasih kesabaran ke orang lain kalau kamu gak punya kesabaran. Kamu gak pernah bisa kasih sukacita ke orang lain kalau kamu gak punya sukacita juga. Jadi pastiin, buat dapat kesabaran, buat dapetin semua penyediaan Allah, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, kamu harus balik dulu ke yang pertama. Love is person. Allah itu pribadi, dan tadi dijelaskan, pribadi Allah itu ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus, penolong yang lain yang diutus buat tolong kita bisa sabar, bisa mengasihi selama. Bener gak? Setuju gak? Oke? Nangkep ya? Pesannya nangkep ya? Kasih yang di dalam diri kita adalah Tuhan yang bekerja, tapi juga menuntut sebuah respon dari diri kita. Karena gak sedikit gitu loh orang-orang yang katanya Kristen, tahu kebenaran, tapi gak nge-share apa itu kasih gitu. Saya sama Yosafat sama Victor lagi cari makan hari Selasa. Terus kita mau nyebrang nih, ada mobil terobos terus. Saya pelirikin gitu. Bukan saya nggak ngerti firman, tapi poinnya apa? Saya tahu firman. Ternyata pengenalan kita sama Tuhan bukan cuma sekedar baca firman doang, tapi mau nggak kasih respon ke Roh Kudus yang ngingetin kamu harus sabar, kamu harus ngalah. Saya bilang sama Yosafat dalam kemarin saya, kalau di KTP nggak ditulis pendeta, saya turun gitu. Saya bilang saya jengkel sekali itu. Orang udah yang lain ngasih jalan, ini maju terus, maju baik gitu. Tak peliriki gitu. Orangnya melirikin saya balik, saya nggak takut gitu. Saya tahu firman Alkitab bilang tentang kesabaran, tentang buah-buah roh. Tapi ternyata pengetahuan firman gak cukup mengubah kalau love is person itu gak masuk di dalam diri kita. Benar gak sih? Semua pengetahuanmu tentang firman, gak boleh nyuri, gak boleh ini, gak boleh itu, bakal cuman sekedar sebagai science atau pengetahuan doang. Kamu tahu ada firman itu, tapi gak mengubah apa-apa kalau kamu gak kasih responmu buat love is person itu sendiri, buat pribadi kasih itu sendiri, yang harusnya menguasai hidupmu. Bener gak? Karena kita gak bisa kasih sesuatu yang gak kita miliki. Mau gak menerima kasihnya Tuhan hari ini? Jangan seperti ini, seperti laut mati yang terus menerima aliran air dari segala sisi sungai, dari segala sisi lembah, sampai airnya itu jadi sangat asin, kadar garamnya sangat tinggi, dan semua makhluk hidup di situ nggak bisa hidup, jadi mati. Jangan jadi seperti laut mati yang fokusnya cuma terima sampai kehidupanmu gak menghasilkan apa-apa dan mematikan sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Tapi belajarlah seperti sungai Yordan, sungai Nil, yang dia terima dari Bukit Hermon, aliran airnya turun dan mengalirkan lagi ke yang berikutnya. Makanya banyak kehidupan. Jadi selama hidup kita cuman fokusnya ke diri kita sendiri, tentang kita yang harus selalu menerima kasih, gak mau belajar juga untuk mengasihi sesama, kita lagi membunuh diri kita sendiri. Jadi gak saya perpanjang, saya mau menekankan di tadi bagian poin pertama. Kita gak pernah bisa melangkah ke proses hidup bersama di komunitas, mengasihi, kalau kita gak punya
nggak ngerti atau nggak memahami bahwa love is person, dan pribadi itu harus masuk dulu di dalam diri kita. Karena kita nggak bisa menyediakan apa yang nggak kita terima, benar nggak sih? Kita nggak bisa kasih ke seseorang sesuatu yang nggak kita punya. Kita cuma bisa kasih ke seseorang apa yang kita punya. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke, diri yuk sama-sama. Dalam perenungan saya, Sabtu yang lalu saya tulis di story saya ya, tentang segala sesuatu akan terus terasa kurang dalam hidup ini kalau Yesus belum cukup di kita. Dan satu kali di dalam perenungan hidup saya tuliskan juga ini di sebuah postingan di Instagram. Kebutuhan akan penerimaan manusia itu akan sirna. Kalau apa? Kalau manusia itu menerima kasih Allah. God's love is more powerful than anything in the world. Ngerti? Kasih Tuhan sangat-sangat berkuasa. Bahkan lebih berkuasa dari hal apapun yang kita cari di dunia ini. Waktu manusia menolakmu, ada satu kasih yang gak pernah berhenti berusaha membuatmu tetap berharga. Kasih Yesus namanya. Kasih yang besar, yang dalam, yang tinggi, yang apalagi lebar. Makanya kalau kita nih, saya berkali-kali terjatuh di dalam sebuah pelanggaran, sebuah dosa. Tapi berkali-kali juga menangis karena saya tahu bahwa saya dikasihi. Buat seorang pendosa seperti saya gak bisa melogikakan kasih Tuhan. Buat seorang pendosa nih seperti saya, yang jatuh di dalam dosa seks, yang dalam dosa iri hati dan sebagainya, saya gak bisa melogikakan seperti apa sih kasih Allah. Saya sudah gagal berkali-kali, tapi dia tetap berdiri dengan tangan yang terbuka dengan kasihnya. Tetap mau bikin saya berdiri juga gitu loh. Ngerti gak? Kasih yang seperti itu yang Tuhan mau ada di hidup kita. Karena kalau kita terima kasih yang seperti ini, manusia boleh tolak kita, manusia boleh, tapi kita udah punya kasih yang bakal terus bikin kita berdiri. Bukan lagi apa yang kita ukur dengan manusia, dengan sesama kita. Satu saat manusia yang kamu idolakan bisa mengecewakanmu, tapi Tuhan gak pernah kecewakan kita. Oke, saya ajak nyanyi sebuah lagu, Hati Hamba, main di oke kayaknya ya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau
tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang telah ku terima. Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang jadikan ku berharga, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu kita ngerti bahwa kita dikasihi dengan kasih yang lebar, yang panjang, yang tinggi, dan yang dalam itu. Kasih yang kadang-kadang gak bisa kita pikirkan pakai logika kita, gak masuk sama otak kita. Mungkin kamu berpikir betapa berdosanya kamu, mungkin kamu berpikir betapa gak berharganya kamu, karena saking besarnya kejahatan yang kamu lakukan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa kasih Allah itu panjang, tinggi, lebar, dan dalam. Dan Dia mau supaya kasihnya ada tinggal di dalam diri kita. Supaya lewat kasih yang sama kita juga bisa kasih ke sesama kita. Kasih itu supaya lewat kasih yang kita punya, orang yang merasa gak berharga, orang yang merasa dirinya hina, balik ngerasain apa itu berharga. Karena kamu orang yang punya kasih, mau mengasihi komunitasmu. Hari ini firman ini buat siap kita. Firman ini buat semua kita yang dengar sore hari ini. Saya gak ngajarin tentang apa itu hyper grace, tapi saya selalu berpikir bahwa
kasih Tuhan itu nggak masuk ke logika saya, ke pikiran saya. Betapa dalam saya pernah jatuh, tapi kasih Tuhan mau angkat saya. Saya balik lagi berdiri saat ini. Dan kasih yang sama mau juga bikin kamu balik berharga. Gak peduli berapa besar apa yang udah kamu lakuin, tapi kamu perlu tahu bahwa kasihnya Tuhan masih mau bikin kamu jadi berharga lagi. Gak peduli seberapa rusak kamu, gak peduli seberapa orang nilai kamu rendah. Hari ini saya mau kasih tahu kalau kasihnya Tuhan mau bikin kamu jadi berharga lagi. Siapa mau menerima kasihnya Tuhan boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan. Hari ini aku berdoa biar mereka menerima kasih yang sempurna itu. Pribadimu Tuhan sendiri yang hadir dalam diri mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya firman-Mu. Sekalipun dosa kami seperti kain kirmisi, kami tahu Tuhan, kasih-Mu sanggup memutihkannya kembali. Dan hari ini biar kami terima kasih itu Tuhan, supaya kami juga bisa kasih ke orang lain apa itu kasih Tuhan yang udah kami terima. Karena kami gak bisa kasih ke orang lain Tuhan kalau kami gak punya itu Tuhan. Biar sore hari ini aku berdoa buat setiap mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasihnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangkap kasihnya. Kasih yang di luar nalar pikiran manusia. Kasih yang gak pernah bisa kamu logikakan dengan otakmu. Betapa dalamnya kamu telah jatuh tapi Dia tetap mengasihimu. Terima kasih itu. Dan hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Di dalam nama Yesus. Biar kasih yang kamu udah terima, kamu juga bagikan buat orang-orang di sekelilingmu. Lewat proses komunitasmu, kasih mereka. Kasih orang-orang yang butuh kasih Tuhan. Sediakan damai sejahtera dan sukacita, karena kasih Allah menyediakan itu buat kamu dan saya. Terima segala kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami ke Tuhan yang sudah share firman hari ini, terus pakai dan berkati lebih lagi. Dan sebagai rasa syukur kami mau bawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.